Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya saya di sini, saya sebagai moderator untuk berpresentasi untuk pagi hari ini. Dengan mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi pada pagi hari ini. Untuk slide pertama akan dibawakan oleh Guru Khairullah. Baik, hari pagi ini saya menjelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika? Secara harfiah kita bagi pecah dulu. Bhinneka itu artinya berbeda-beda. Tunggal itu satu dan Ika itu adalah itu. Ika itu. Dengan secara keseluruhan Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi satu jua. Adapun dari makna Bhinneka Tunggal Ika tersebut, yaitu walaupun Indonesia memiliki banyak keragaman suku, budaya, adat dan agama, namun tetap menjadi bangsa yang utuh. Lalu makna yang kedua yaitu keberagaman tersebut diakui, dihargai dan disatukan dalam semangat persatuan. Makna yang ketiga yaitu persatuan bangsa Indonesia didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lembaga negara Indonesia, yaitu semboyan ini menggambarkan keberagaman budaya di Indonesia tetapi tetap satu bangsa. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti tadi berbeda-beda namun tetap satu tujuan. Selanjutnya, kata dari Bhinneka Tunggal Ika tersebut yaitu menjadi semboyan bangsa yang tertulis. Jadi dalam Bhinneka Tunggal Ika ini walaupun kita berbeda agama, suku maupun adat, dengan adanya semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika ini kita tetap satu tujuan, satu negara yaitu Indonesia. Next. Selanjutnya itu keanekaragaman suku. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Dan juga negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Setiap pulau dihuni oleh bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa. Oke. Ada berapa sih suku-suku di Indonesia itu? Suku-suku di Indonesia itu terdapat 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Masing-masing suku memiliki ciri khasnya sendiri seperti adat istiadat, pakaian adat, rumah adat, dan keseniannya. Adapun dari Pulau Sumatera yaitu ada suku Aceh, suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Melayu. Untuk Pulau Jawa ada suku Jawa, suku Sunda, cuma dua. Lalu Pulau Kalimantan ada suku Dayak yang terkenal dengan rumah panjang dan budaya tatonya. Lalu ada Pulau Sulawesi yaitu suku Bugis yang terkenal dengan pinisi dan tapi pekerna. Itu saja untuk materi yang saya bisa paparkan. Selanjutnya akan dibahas dengan anggota yang lainnya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Bintang Mahardika. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keanekaragaman budaya. Masing-masing setiap suku bangsa yang ada di negara ini, di Indonesia, itu pasti memiliki budaya masing-masing atau yang lebih familiar disebut dengan adat. Contoh, ada rumah adat, pakaian adat, makanan daerah, terus apa lagi? Upacara, musik, bahasa, dan lain sebagainya. Banyak kan? Lalu di sini saya akan menjelaskan lebih terperinci tentang rumahnya aja ya, rumah-rumah adat. Oke.
datang, ya kan? Yang pertama ada joglo. Joglo, apa itu joglo? Joglo adalah rumah tradisional masyarakat Jawa atau daerah lain di Indonesia yang terdiri atas 4 yang utama. Di sini ada gambarnya 4 yang utama di depannya ya. 1, 2, 3, 4. Itu 4 yang utama. Rumah tradisional Jawa terbagi menjadi 2 bagian, yakni rumah induk dan rumah tambahan. Jadi ada rumah induk, ada rumah tambahan. Oke, next. Rumoh Aceh. Mungkin bahasanya rumah di Aceh itu rumoh ya. Atau telepon. Rumah adat Aceh adalah rumah adat dari suku 3 bagian utama dari rumah Aceh, yaitu serambi depan, serambi tengah, serambi belakang. Serambi depan, serambi tengah, serambi belakang. Sedangkan satu bagian tambahannya yaitu rumah dapur atau rumah berfungsi sebagai tempat penyimpanan pusaka keluarga. Jadi di rumah daerah Aceh itu biasanya di bagian belakangnya atau ya kan di ruang tambahannya itu ada tempat khusus untuk menyimpan pusaka, alat-alat pusaka khas Aceh. Rumah gadang. Rumah gadang adalah nama untuk rumah adat Minangkabau yang merupakan rumah tradisional dan banyak dijumpai di provinsi Sumatera Barat. Jadi ini yang nanti mudik ke Sumatera Barat mungkin bakal banyak nemu ini ya, rumah gadang ya. Rumah ini juga disebut dengan nama lain oleh masyarakat setempat dengan nama rumah Bagonjong, nama lainnya. Lanjut. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh next teman saya. Untuk materi dan slide selanjutnya akan dibawakan oleh Alfir Jatullah. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, di sini saya akan mempresentasikan apa itu rumah Bayilo. Bayilo adalah rumah adat Maluku, rumah Bayilo adalah identitas tiap negeri di Maluku. Ciri rumah Bayilo bentuknya berbeda dibanding dengan rumah-rumah lainnya. Next, ada rumah kebaya. Rumah kebaya merupakan sebuah nama rumah adat suku Betawi. Disebut dengan rumah kebaya dikarenakan bentuk atapnya yang menyerupai pelana yang dilipat, dan apabila dilihat dari samping maka lipatan-lipatan tersebut terlihat lipatan kebaya. Next, ada rumah Tongkonan. Tongkonan merupakan rumah adat Toraja yang merupakan tempat tinggal kekuasaan adat, perkembangan kehidupan sosial adat orang Toraja. Dan rumah adat Toraja serta syarat dan ukiran yang mengandung lambang status sosial. Ada rumah Honai. Rumah Honai terbuat dari kayu dengan atap berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Honai sengaja dibangun sempit atau kecil dan tidak berjendela, yang bertujuan untuk menahan hawa dingin di pegunungan Papua. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya dibawakan oleh Krisna Nur Fadila atau yang disebut Ateng. Sudah tempat saya silakan. Saya akan mempresentasikan pakaian adat di Indonesia. Pakaian adat atau pakaian daerah biasanya dipakai pada acara khusus, misalnya pada pesta perkawinan. Pakaian daerah juga sering digunakan untuk busana duta wisata daerah. Warna corak dan bentuk potongan pakaian daerah satu dengan yang lain beraneka ragam. Nama pakaian adat di Indonesia antara lain kebaya, beskap,
dan Blangkon dari Jawa Tengah, Baju Teluk, Blango dan Salut dari Sumatera Barat, Baju Desta dari Riau, dan Baju Rompi dari Kalimantan Selatan. Next. Bahasa daerah. Bahasa daerah banyak digunakan untuk percakapan atau berhubungan sesama suku bangsa yang tinggal di daerah. Bahasa daerah yang kita kenal antara lain bahasa Aceh, Batak, bahasa Minangkabau, Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Bali, bahasa Banjar, bahasa Ambon, bahasa Asmat, dan sebagainya. Sebagai bangsa Indonesia dalam bergaul antar suku, kita menggunakan bahasa Indonesia yang lebih baik dan benar. Upacara adat. Upacara adat adalah suku bangsa di negara kita beraneka ragam seperti upacara adat perkawinan, kelahiran, bayi, dan kematian. Contohnya antara lain upacara adat perkawinan, suku Jawa menganten pria dan wanita saling melamar daun sirih. Saat kelahiran bayi diadakan upacara potong rambut untuk membuang sesuker atau penyakit. Sekian dari saya, akan dilakukan semua. Untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh Sandi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tarian adat. Nah, di setiap daerah pasti punya jenis tarian yang khas. Tarian dipertunjukkan pada saat tertentu, seperti pada saat upacara adat, menerima tamu agung, dan menjamu para wisatawan. Nah, tari tradisional ini adalah tarian yang telah berkembang dalam jangka waktu yang cukup lama di suatu daerah adat atau etnik tertentu dan terus memiliki nilai-nilai estetika klasik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, ini untuk mengenal budaya. Budaya adalah cara hidup, kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok orang. Ini mencakup dari cara berpakaian, makanan yang dimakan, bahasa yang digunakan, serta tradisi dan upacara khusus. Budaya membuat setiap kelompok orang menjadi unik dan berbeda satu sama lain. Nah, sekian itu saja, bisa dilanjut dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Budaya menurut para ahli. Yang pertama, Melville J. Erkovitz memandang bahwa budaya sesuatu yang super organik karena kebudayaan yang turun temurun dari generasi ke generasi yang setiap hidup. Menurut Andes Epping, kebudayaan merupakan keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur sosial dan religius. Menurut E.B. Taylor, mengidentifikasikan bahwa kebudayaan sebagai komplikasi atau jalinan dalam keseluruhan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keagamaan, hukum, dan adat istiadat. Faktor-faktor penyebab keragaman budaya di Indonesia. 1. Keadaan geografis, yaitu Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Ini merupakan kondisi lingkungan geografis Indonesia. Lingkungan geografis semacam itu menjadi sumber adanya keanekaragaman suku, budaya, ras, dan golongan Indonesia.
Dua, pengaruh kebudayaan asing. Adanya kontak dan komunikasi dengan para pedagang asing yang memiliki cara budaya dan agama yang berbeda, menyebabkan terjadinya proses akulturasi unsur kebudayaan dan agama. Yang ketiga, kondisi iklim dan kondisi alam yang berbeda. Kondisi iklim seperti perbedaan musim hujan atau musim dan musim kemarau dan antar daerah, serta perbedaan kondisi alam seperti pantai, pegunungan mengakibatkan perbedaan pada masyarakat. Sekian dari saya. Jadi kesimpulan pada presentasi pada pagi hari ini adalah kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan bersama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang merupakan puncak tertinggi dari kebudayaan daerah. Budaya nasional sendiri memiliki banyak bentuk karena pada dasarnya berasal dari jenis dan corak beraneka ragam. Namun hal itu bukanlah menjadi masalah karena dengan hal itu bangsa kita memiliki karakteristik tersendiri. Ada pertanyaan? Satu, karena berpuasa. Tiap satu kelompok satu, tidak pertanyaan aja, tiap kelompok satu aja pertanyaan. Ya udah. Apa tantangan yang dihadapi dalam melestarikan kebudayaan Indonesia? Terus gimana cara mempertahankan kebudayaan di Indonesia? Secara kan sekarang udah banyak budaya asing yang masuk ke negara Indonesia. Tahu nih. Pertanyaan saya kita dari kelompok satu. Apa? Tiga. Kelompok dua. Ya maaf. Apa tantangan yang dihadapi untuk melestarikan kebudayaan di Indonesia? Terus gimana cara kita mempertahankan kebudayaan Indonesia secara sekarang udah banyak budaya asing yang udah masuk ke Indonesia? Untuk Mbak Nita ya. Mungkin untuk tantangan itu sebenarnya nggak ada. Untuk perihal budaya asing yang sudah masuk ke Indonesia itu, ini terus apa? Untuk budaya asing yang sudah masuk ke Indonesia itu, bagaimana cara pola pikir untuk diri sendiri aja sih. Mbak Nita dong dengerin dong. Iya tadi ngobrol sama guru. Oh iya. Pola pikir sendiri aja harus dijalanin gitu. Kalau budaya asing masuk ke ke Indonesia kan, kalau budaya asing kan contohnya sebagai budaya barat gitulah ya. Kan negara kita itu mayoritas agama muslim kan. Sedangkan budaya barat non muslim berpakaian terbuka. Ya kita cara memandangnya saja gitu. Balik ke diri masing-masing. Mungkin itu dari saya. Oh, so, Ya, ini menjawab pertanyaan dari Mbak Nit ya. Ya kan pertanyaannya apa tantangan yang dihadapi ya untuk melestarikan budaya Indonesia? Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk melestarikan budaya Indonesia. Yaitu seperti globalisasi, modernisasi, kurangnya edukasi, keterbatasan sumber daya, sikap masyarakat. Nah, kenapa sih bisa di Indonesia itu budaya Indonesia itu bisa berkurang? Karena kurangnya edukasi dari para ketua kita, para sesepuh kita untuk mengajarkan anak-anaknya itu melestarikan budaya Indonesia. Gitu. Itu salah satunya.
Lalu pertanyaan keduanya itu adalah gimana kita mempertahankan kebudayaan Indonesia? Karena banyak budaya asing yang masuk. Yaitu kembali lagi ke poin satu, yaitu kita dengan mengajarkan adik-adik kita itu untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Contohnya dengan meningkatkan edukasi dan kesadaran adanya dengan banyaknya kebudayaan di Indonesia, lalu mempromosikan budaya lokal gitu kan. Dengan ada tuh salah satu drama nasional di Jogja tuh dengan tema wayang, itu kan salah satu bisa mempertahankan bagaimana mempertahankan sebuah kebudayaan Indonesia. Lalu tuh menumbuhkan rasa bangga dengan budaya Indonesia, lalu menumbuhkan juga rasa cinta dengan kebudayaan di Indonesia. Setelah itu menjalin kerjasama. Nah, menjalin kerjasama itu menjadi 3 poin. Poin pertama itu pemerintahan, komunikasi budaya, dan masyarakat yang menjalin kerjasama untuk melestarikan budaya Indonesia. Nah, itu jawaban dari Mbak Andi. Pertanyaan yang kedua, siapa yang ingin bertanya? Apa deh? Dika Pak, salah satu dong. Dika. Satu. Yang apa namanya, yang buat pakaian Pakaian adat. kan buat pakaian kan namanya mau sesuai dengan kelompok satu. Kelompok satu. Muhammad Rizky Fajar Nur Rahman. Yang pakai adat itu kan dipakai buat acara pernikahan ya, terus kayak ada sekolah gitu kan ya. Nah, misalnya buat pernikahan nih, misalnya dari ada Aceh pengennya pakai adat Toraja, bisa nggak? Jadi tuh ini Bang, apa tuh? Misalnya nih, Aceh sama masyarakat Aceh menikah, tapi pakai adat Toraja, boleh apa enggak? Boleh. Tergantung adatnya. Tergantung setiap adat masing-masing. Ada yang kayak misal Batak. Ya, ini menjawab dari ini ya. Ada film Netflix tuh apa ya, yang dimainin sama Jegel. Dia tuh film agak lain. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Itu kan bisa Batak ya. Ngeri sedap ya. Jadinya dari film Ngeri Sedap itu banyak pembelajaran tentang kebudayaan Indonesia. Salah satunya adat ya. Di film itu mengajarkan bagaimana suku Batak ini harus nikah sama suku Batak. Jadinya sebenarnya itu tergantung sama suku-sukunya. Kalau untuk suku Batak, dari film Ngeri Sedap yang gua ambil hikmahnya, gua ambil pelajarannya itu, jadinya si anak yang ketiga ini pengen nikah sama orang Bandung, orang Sunda. Cuman gak dibolehin sama bokapnya karena anak pertama nggak boleh ya. Itu ada orang Batak asli tuh. Ya, jadinya untuk suku Batak yang gue tahu itu nggak boleh nikah sama selain suku lain, ya gitu kan ya, gitu kan? Itu lah. Gitu jadinya. Terjawab nggak? Jawab ya. Baik, yang ketiga. Perkenalkan nama saya Robin Hasan, saya dari kelompok 5. Sebenarnya simpel aja sih, saya cuma istilahnya minta tanggapan dari kelompok kalian, karena kan kelompok kalian di sini membawakan temanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini kan di negara kita ada tuh namanya KBB, KKB di Papua, apalagi komplotan kriminal bersenjata. Nah, di situ otomatis kan terjadinya kesenjangan sosial antara tadi yang namanya suku bangsa dari kita kan. Terus hanya meminta tanggapan aja sih, tanggapan sebagai kelompok yang membawa materi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Tanggapannya minta bagaimana gitu cara memperselesaikan pemerintah tuh supaya tidak ada kesenjangan tersebut gitu. Tanggapan bro. Iya, tanggapan aja gitu.
Diskusi dulu aja, diskusi. Tanggapan KKB. Ini mah perspektif saya aja. Oh, maju. Ya. Tidak, tidak mau jawab. Pertanyaan dari Robi ya. Ini mah menurut perspektif saya aja ya. Menjawab. Pemerintah dari dulu sudah mengambil langkah untuk mengatasi atau menangani kasus ini. Cuman kan sampai sekarang malah hasilnya tuh pertumpahan darah terus kan ya. Nah jadi menurut saya itu gak apa-apa sih dilepas aja gitu. Selagi kalau mereka maksa gitu kan, daripada apa ya, dari kedua belah pihak ini gak ada yang mau ngalah. Iya, jadi dipertahanin juga salah, beresiko ke perwira-perwira kita kan sayang kalau tewas terus kan ya. Belum juga dari kita membunuh mereka juga itu udah termasuk pelanggaran HAM. Nah, jadi daripada demikian ini mah menurut saya aja ya lepas aja sih gak apa-apa gitu. Ya gak apa-apa. Tahu masih banyak ini, gitu kan suku kita kan ya masih banyak ini gak rugi gitu. Ya itu menurut saya. Tambahan Rizky. Bon, ada tambahan? Sedikit nambah ya dari pertanyaan Si Robi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kasus di Papua atau di bagian timur itu sebenarnya aman sih, cuma ada komplotan tertentu. Jadi kalau masyarakat di sana itu hidupnya aman aja, tapi karena ada faktor kayak harga sembako atau itu melonjak, makanya ada pemberontak di sana ingin memerdekakan sendiri gitu. Terus sedikit saya tersinggung sama iya ini ya, kalau mau merdeka sebenarnya kalau merdeka bahaya nih, ada Aceh kan, ada Aceh juga, ada apa itu organisasi dari Makassar juga. Kalau Papua bisa terlepas dari Indonesia, maka provinsi-provinsi lain juga akan juga terlepas. Karena dampak dari Papua. Kalau Papua sudah terlepas, berarti juga dari GAM, Gerakan Masyarakat Aceh Merdeka. Berarti Indonesia juga, Papua juga terlepas dari Indonesia, berarti kami juga terlepas dong. Contohnya Timor Leste. Jadi kalau menurut saya, pendapat saya itu harus dirangkum gitu. Apa kekurangan dari masyarakat bagian timur itu? Itu saja. Mungkin cukup untuk presentasi pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.